Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Rehan, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil wawancara kami ke Kecamatan Pabuaran. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu yang akan diwakilkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Lilis Asyawati dan rekan saya. Yang pertama ada Sekar Dwi Septiana dan yang kedua ada Raisya Rihat Sapitri. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini kita akan menjelaskan mengenai profil Kecamatan Pabuaran. Di sini kami melakukan wawancara ke Kecamatan Pabuaran untuk memenuhi tugas hukum administrasi negara. Nah, Kecamatan Pabuaran di sini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Serang yang terdiri dari 8 desa. Nah, kecamatan ini berada di Kampung Pabatan, Desa Pancanegara, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, berada di Jalan Raya Palka, kilometer 7, RT 2 dan RW 2. Nah, 8 desa yang termasuk ke Kecamatan Pabuaran itu adalah pertama ada Sindang Sari, yang kedua ada Sindang Hela, yang ketiga ada Pancanegara, yang keempat ada Tanjung Sari, dan yang kelima Pabuaran, Pasanggerahan, Kaliberem, dan Desa Talaga Warna. Nah, di mana mayoritas warga di sana itu adalah bekerja sebagai petani, bahkan ada juga yang bekerja sebagai pedagang. Nah, dalam kedudukannya sebagai lembaga perangkat daerah, nah Kecamatan Pabuaran ini dibentuk melalui Perda ataupun Peraturan Daerah Kabupaten Serang, yaitu nomor 3 tahun 2009 tentang kecamatan dan pembentukan organisasi kecamatan. Nah, secara opsional pada tahun 2023 itu di Kecamatan Pabuaran sumber daya manusianya itu atau pegawainya sebanyak 11 orang PNS dan 9 orang pramu ataupun pelayanan umum dan 18 tugas pramu ataupun persampahan. Nah, di sini berdasarkan dengan Peraturan Bupati Serang nomor 76 tahun 2016 tentang struktur organisasi dan tata kerja kecamatan di Kabupaten Serang. Nah, susunan organisasi ini terdiri dari camat. Nah, camat di sini adalah sebagai pemimpin dari Kecamatan Pabuaran tersebut. Nah, kebetulan di Kecamatan Pabuaran itu dipimpin oleh Bapak Haji Idam, SPD MSI, di mana Bapak Haji Idam ini adalah camat yang memimpin pada tahun ini. Nah, susunan selanjutnya itu ada yang namanya sekretaris. Nah, sekretaris ini di mana membantu camat dalam mencatat hal-hal yang perlu dibutuhkan di kecamatan tersebut. Nah, selanjutnya ada 6 seksi teknis dalam kelompok jabatan fungsional tersebut. Nah, selain itu di sini sekretaris di Kecamatan Pabuaran yaitu mengawasi pada bagian umum kepegawaian, keuangan, serta program dan evaluasi lainnya. Nah, jadi sekretaris di Kecamatan Pabuaran ini selain bekerja untuk membantu camat tersebut, ini membawahi juga mengenai bagian umum kepegawaian dan bagian umum keuangan serta evaluasi. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Untuk tindakan administrasi di Kecamatan Pabuaran itu hanya berfokus kepada hal-hal yang ringan seperti surat menyurat. Nah, surat menyurat itu ada beberapa macam. Yang pertama itu surat keterangan tidak mampu, yang kedua surat izin usaha kecil, yang ketiga itu surat pengantar, yang keempat nih proposal keagamaan, pembuatan dokumen kependudukan seperti KTP, akte, yang dan lain-lainnya itu sudah memiliki UPT Dukcapil. Nah, jadi untuk mengurusnya itu tidak lagi di Kecamatan Pabuaran ini. Layanan surat menyurat menggunakan aplikasi yang bernama Srikandi. Srikandi itu aplikasi sistem informasi kearsipan yang dinamis dan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Penggunaan Srikandi mempermudah dalam pengiriman dan penerimaan surat-surat. Penandatanganan sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Pelayanan pada masyarakat tetap bisa berjalan meskipun pemimpin sedang ada di luar. Jadi kalau misalnya Pak Camatnya keluar lagi dinas atau tidak ada di kantor, itu bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Misalnya kalau masih ada di kantor,
itu bisa menggunakan tanda tangan konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Resa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur administrasi di Kecamatan Pabuaran. Jadi, kalau masyarakat mau membuat surat-surat penting seperti surat keterangan tidak mampu, pengantar rumah sakit, atau surat lainnya, caranya itu cukup mudah. Kalau misalkan ramai, kita bisa ambil antrian atau nomor antrian terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan sepi, kita bisa langsung ke resepsionis dan sampaikan maksud kita untuk membuat surat apa ke situ. Lalu biasanya surat itu bisa langsung selesai di hari itu juga. Tapi kalau misalkan agak lama, maksimal pengerjaannya itu 1 hari aja. Nah, emang ada kendala terutama soal tanda tangan elektronik atau TTE, karena TTE itu kan butuh internet yang stabil dan di beberapa tempat sinyalnya itu kurang bagus. Kalau sinyalnya gangguan, tanda tangan itu dilakukan secara manual atau ditulis tangan seperti biasa. Nah, kata Pak Khairuddin, masih sering ada area yang sinyalnya hilang total, jadi mau nggak mau harus pakai tanda tangan manual. Nah, oh ya, yang penting juga, eh, semua pelayanan di administrasi Kecamatan Pabuaran ini semuanya itu gratis tanpa biaya apapun. Dan sekarang setiap kecamatan di Kabupaten Serang itu termasuk Pabuaran sudah punya UPT Dukcapilnya sendiri. Jadi untuk bikin KTP, KK, atau akte, warga itu nggak perlu jauh-jauh ke kantor pusat Dukcapil di kabupaten. Jadi cukup kita datang di kecamatan aja, itu bisa lebih cepat dan menghemat biaya. Jadi kesimpulannya, prosedur administrasi di Kecamatan Pabuaran ini mudah, cepat, gratis, walaupun ada kendala teknis soal jaringan internet, tapi petugas tetap mencari solusi agar pelayanan itu tetap berjalan lancar. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai asas umum pemerintah yang baik. Nah, di mana ternyata Kecamatan Pabuaran juga menerapkan asas umum pemerintah yang baik. Ada 3 asas umum pemerintah yang baik yang diterapkan di Kecamatan Pabuaran. Yang pertama, ada kepastian hukum. Nah, pastinya dalam suatu lembaga menerapkan yang namanya asas kepastian hukum. Di dalam asas kepastian hukum ini sudah ada peraturan yang mengatur mengenai seseorang ataupun pegawai tersebut untuk tidak melakukan suatu kesalahan karena hukumnya di sini sudah diatur. Itu yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas kemanfaatan dan kepentingan umum, di mana Kecamatan Pabuaran ini menggunakan asas kepentingan umum dan kemanfaatan. Ya pastinya ya teman-teman, dikarenakan di mana suatu lembaga itu harus memprioritaskan kepada pihak masyarakat terlebih dahulu, mendahulukan kemanfaatan dan kepentingan pihak masyarakat itu terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan dan asas ketidakpihakan. Ya, di mana asas keterbukaan di sini pada Kecamatan Pabuaran itu menggunakan asas keterbukaan, sehingga apapun yang dijalankan oleh Kecamatan Pabuaran itu bersifat terbuka, tidak adanya sifat tertutup dalam menjalankan suatu pekerjaan ataupun suatu tugas yang dilakukan di Kecamatan Pabuaran itu sendiri. Asas legalitas dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pejabat administrasi harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa semua tindakan keputusan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Di Kecamatan Pabuaran ini, semua urusan surat menyurat di sini tuh gratis. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada yang melakukan korupsi. Asas diskresi adalah kebebasan tindak atau mengambil keputusan oleh pejabat publik yang berwenang berdasarkan pertimbangan sendiri dalam situasi yang tidak diatur secara spesifik oleh hukum. Contohnya itu camat membuat keputusan dalam batas kewenangan seperti penanggulangan bencana seperti itu. Oke, baik
tibalah kita di sesi kesimpulan. Bahwasanya di sini saya akan menyimpulkan hasil presentasi pada kali ini. Bahwasanya Kecamatan Pabuaran, menurut hasil observasi yang kami lakukan, kecamatan ini telah menjalankan peran administrasi secara terbatas. Namun di keterbatasan ini mereka menjalankan dengan cukup efektif sehingga masyarakat dapat merasakan itu semua. Nah, dalam sistem pelayanan di Kecamatan Pabuaran sudah menggunakan teknologi digital seperti Srikandi, UE, OSS, dan TTI. Nah, dalam proses pelayanan publik seperti pembuatan surat menyurat, Kecamatan Pabuaran telah menggunakan teknologi digital agar mempermudah masyarakat dan warga sekitar yang ingin membuat mengenai surat menyurat tersebut. Nah, selanjutnya, kegiatan administrasi pun telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, yaitu mengenai asas umum pemerintah baik, asas legalitas, diskresi, dan pengawasan. Nah, meskipun Kecamatan Pabuaran ini menjalankan peran administrasi secara terbatas, namun kita tidak bisa pungkiri bahwasanya Kecamatan Pabuaran ini telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan hukum administrasi negara dan telah mengoptimalkan ataupun telah mengutamakan yang namanya pelayanan terhadap masyarakat itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.